Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai ilmu tajwid. Di sini ada buku yang disusun oleh Bapak Haji Sayuti ya. Ini bukunya ini saya dapatkan dari teman guru Madin di Kabupaten Mojokerto. Nah, di sini berisi kaidah bagaimana seharusnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, diterbitkan oleh Sangkala. Ini insya Allah bukunya sudah lengkap dan kita akan belajar bersama-sama secara runtut ya, agar nantinya kita paham mengenai ilmu tajwid. Meskipun masa pandemi, ayo kita belajar bareng-bareng apa itu ilmu tajwid, agar nantinya kita bisa mengenal apa ilmu tajwid dan kita bisa praktek dalam membaca Al-Quran. Ya, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran pendahuluan ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid. Apa ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan cara membaca atau membunyikan huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar. Nah, itu ilmu tajwid. Jadi ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan cara membaca huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar. Apa sih tujuannya? Untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan atau mulut kita dari kesalahan membaca. Untuk memelihara bacaan Al-Quran, ya, karena kalau tidak mempelajari ilmu tajwid, membaca Al-Qurannya itu kebanyakan asal-asalan syukur bunyi. Dan kalau kita ketahui ya, bahasa Arab itu kalau kita bunyinya berbeda, misalkan ada huruf sin, huruf shod, huruf sa, jika bacanya itu asal-asalan, nanti arti dari Al-Quran itu pun akan berubah. Nah, apa sih akibatnya jika merubah isi dari Al-Quran itu? Ya dosa lah. Maka dari itu ayo kita belajar mempelajari ilmu tajwid agar memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. Andaikan sekarang kita bacanya asal-asalan, wis pokoknya bunyi, pokoknya saya membaca Al-Quran, tapi tidak tahu kaidah yang benar bagaimana. Nanti ketika kita punya murid dan murid kita tahu, oh Pak Guru itu kalau baca Al-Quran ya seperti itu aja, ya sudah kita ikuti. Kemudian murid kita, karena tahu kita baca asal-asalan, murid kita juga bacanya asal-asalan. Nah, murid kita punya murid lagi. Murid kita punya murid lagi dan tahu bacanya. Nah, kita bisa bayangkan, kita bacanya asal-asalan, murid kita asal-asalan, muridnya lagi ndah niyo. Wes, iku tambah luwih ngawur nanti kalau baca Al-Quran. Nah, yang terutama dibahas atau dipelajari dalam ilmu tajwid itu apa? Yaitu hal penting, yaitu huruf hijaiyah. Apa huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah adalah huruf Arab yang disusun, ya, huruf Arab yang disusun untuk bunyinya Al-Quran itu. Jadi itu huruf Arab itu namanya huruf hijaiyah. Huruf Arab dalam bermacam-macam harokat atau barisannya, serta dalam bermacam-macam hubungan. Jadi yang dibahas dalam ilmu tajwid itu huruf hijaiyah, kemudian macam-macam harokat, serta macam-macam hubungan. Ya, perlu diketahui harokat itu ada berapa sih? Nah, banyak yang bertanya harokat. Harokat itu apa? Ya, harokat itu sandangan yang menempel di huruf hijaiyah. Kalau dulu belum ada yang namanya harokat, jadi Al-Quran itu cuma sekedar huruf-huruf Arab. Nah, alhamdulillah pada masa Khalifah Utsman itu dibukukan juga ditambahi dengan fathah, kasroh, dhamma serta titik-titiknya itu. Nah, kalau orang Indonesia kalau belum tahu Arab, loh bagaimana ini cara bacanya kan tidak tahu ya. Jadi bisa ngawur. Nah,
Alhamdulillah sekarang sudah ada harokatnya alif. Kalau ada harokatnya fathah berarti dibaca a. Ada ba, ada harokatnya doma berarti dibaca bu. Itu harokat. Harokat itu ada 8 ya. Ada 8. Ada di atas ini sret, ada fathah. Kalau di bawah huruf hijaiyahnya di bawah seret begini adalah ada harokat kasroh. Kalau ada yang seperti ini adalah harokat doma. Nah, ini fathah, kasroh, doma. Terus ada yang fathaten, garis double gini, kasroten, ada domaten. Terus ada sukun dan juga tasdid. Fathah, kasroh, doma, fathatan, kasrotan, domatan. Mohon maaf ini tulisannya pakai mouse jadi agak belibet. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu apa? Nah, mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan apabila sudah ada yang mengerjakan dalam satu wilayah itu, maka gugur kewajiban seorang muslim tersebut. Jadi misalkan dalam satu kampung tidak ada orang yang mengetahui atau mempelajari ilmu tajwid, yang tidak paham dengan ilmu tajwid, satu kampung itu berdosa. Tapi jika sudah ada yang paham dengan ilmu tajwid, maka satu kampung gugur kewajibannya karena sudah ada yang mewakili. Itu fardu kifayah. Tapi perlu diketahui juga, sedangkan baca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Fardu ain. Beda ya fardu kifayah sama fardu ain. Kalau fardu kifayah itu jika sudah ada dalam satu kampung itu sudah ada yang paham dengan ilmu tajwid, maka satu kampung tidak berdosa. Tapi kalau fardu ain itu wajib per individu, per orang, perorangan wajib jika membaca Al-Quran harus dengan ilmu tajwid. Misalkan satu peterongan ya, ini satu peterongan tidak ada yang paham ilmu tajwid, maka satu peterongan berdosa semuanya. Tapi jika satu peterongan ada satu orang yang paham dengan ilmu tajwid, maka satu peterongan gugur kewajibannya dan tidak berdosa. Tapi setiap orang penduduk peterongan wajib memahami ilmu tajwid jika sedang membaca Al-Quran. Jadi setiap membaca Al-Quran wajib mengetahui ilmu, mempraktekkan dengan ilmu tajwid setiap membaca Al-Quran itu. Nah, jika tidak paham nama-namanya tapi membacanya sudah benar, ya itu sama saja prakteknya sudah sesuai dengan ilmu tajwid. Meskipun itu tidak tahu itu namanya bacaan idhar, idgham bi gunnah, itu tidak tahu, tapi cara membacanya sudah benar, ya itu sudah bagus, sudah baik. Nah, huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembahasan dalam ilmu tajwid yaitu huruf hijaiyah yang dibahas ya. Nah, ini huruf hijaiyah. Ini namanya huruf hijaiyah, huruf Arab. Hurufnya ada 28. Selain huruf alif. Ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 28. Ya, ada yang mengatakan ya masing-masing macam-macam. Ada yang mengatakan itu lam alif ini tidak usah dipasang sama alifnya. Karena lam sudah ada, alif sudah ada. Kadang seperti itu. Nah, inilah huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, ya. Ini semuanya namanya huruf hijaiyah. Dalam Al-Quran susunan
kalimat dalam Al-Quran terdiri dari huruf hijaiyah. Nah, ini huruf hijaiyah. Nah, huruf-huruf tersebut semuanya menerima harokat. Ini loh harokat. Ada yang namanya fathah. Nah, ini fathah ya. Fathah itu ada seret miring yang ada di atas. Ini namanya fathah. Terus kemudian kasroh, ada garis di bawah huruf hijaiyah, kasroh. Ada dhammah, ini bentuknya seperti ini. Dan tidak menerima harokat hanya satu. Huruf hijaiyah yang tidak menerima harokat itu hurufnya satu, yaitu huruf apa? Huruf alif. Karena huruf alif selamanya harus berada di belakang huruf lain. Itu sebagai tanda bacaan matnya. Ini alif. Mana Pak huruf alif? Ini loh. Nah, ini huruf alif. Tidak bisa berdiri sendiri. Kalau huruf alif diberi harokat, sebenarnya alif hamzah ini ya, hamzah dikasih huruf harokat seret di atas satu, bacanya A. Kalau dipakai seret satu di bawah, bacanya I. Kalau ada seperti huruf wawu kecil itu namanya doma. Ada hamzah diharokati doma sama dengan bacaannya U. A, I, U. Ini fathah A, kasro I, doma U. Nah, ini jika kalau ada huruf alif berharokat ini, maka tidak dinamai huruf alif lagi, tetapi dinamai huruf hamzah. Dan kedudukan hukumnya seperti hamzah. Jadi ketika ada alif, ada seperti ini dikasih harokat, maka disebut hamzah. A, I, U. Ya, itu hamzah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.